Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Suprihantosa Sugiyarto selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Faikotul Maida Rahma, NIM 204020061 dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai konsep asuransi dengan pendekatan kontemporer dan problematika. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian asuransi. Definisi asuransi menurut terminologi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian bab 1 pasal 1. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Menurut sebagian ahli asuransi berasal dari bahasa Yunani yaitu asesurer yang berarti meyakinkan orang. Sedangkan di dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah at-takaful atau al-ta'min. Berasal dari kata aminah yang berarti aman, tentram, dan tenang. At-ta'min dinamakan at-ta'min karena orang yang melakukan transaksi ini, khususnya para peserta, telah merasa aman dan tidak terlalu takut terhadap bahaya yang akan menimpanya dengan adanya transaksi ini. Selanjutnya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pasal 246 yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian atau timbal balik dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak menentu. Menurut Subekti dalam bukunya memberikan definisi mengenai asuransi, yaitu asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan atau Kansoverencom. Menurut Apes Salim dalam bukunya memberikan definisi sebagai berikut. Asuransi ialah suatu kemampuan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil sedikit yang sudah pasti sebagai pengganti substitusi kerugian-kerugian besar yang belum tentu pasti. Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dengan penanggung untuk mengatasi risiko yang belum pasti akan terjadi, yang mana pihak tertanggung harus membayarkan premi dengan jumlah tertentu kepada pihak penanggung sebagai jaminan pembayaran ketika ada kerugian. Pembahasan selanjutnya membahas mengenai pandangan ulama tentang asuransi. Di kalangan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dalam munasnya di Bandar Lampung 1992 telah memutuskan bahwa asuransi jiwa hukumnya haram kecuali memenuhi ketentuan-ketentuan. Yang pertama, asuransi tersebut harus mengandung tabungan atau saving. Yang kedua, peserta yang ikut program
asuransi harus berniat menabung. Ketiga, pihak perusahaan asuransi investasi dana peserta dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu bebas dari gharar, maisir, dan riba. Yang keempat, apabila peserta mengundurkan diri sebelum jatuh tempo, dana yang telah dibayarkan pada pihak asuransi tidak hangus. Tentang asuransi kerugian, Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama mengeluarkan keputusan bahwa hal itu diperbolehkan dengan ketentuan. Yang pertama, apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi objek-objek yang menjadi anggunan bank. Dan kedua, apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari karena terkait dengan ketentuan-ketentuan pemerintah seperti asuransi untuk barang-barang impor dan ekspor. Adapun untuk asuransi sosial, Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa hal itu dapat dibenarkan atau diperbolehkan dengan ketentuan. Yang pertama, asuransi sosial tidak termasuk akad muawadah tetapi akad ta'awuniyah. Kedua, diselenggarakan oleh pemerintah sehingga kalau ada kerugian ditanggung oleh pemerintah dan jika ada keuntungan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Di kalangan Muhammadiyah, Muktamar Tarjih Muhammadiyah di Malang 1989 memutuskan mengharamkan asuransi karena dalam asuransi itu mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Ketentuan ini dikecualikan dari asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti Taspen, Aspek, Jasa Raharja, dan Perum Asabri. Bentuk seperti ini tidak dilarang karena hanya banyak mengandung kemasyarakatan daripada mudaratnya. Ormas Islam yang lain yang mengeluarkan fatwa tentang asuransi adalah Persis atau Persatuan Islam yang didirikan oleh A. Hasan Bandung. Majelis dalam sidang ke-12 tanggal 26 Juni 1995 di Bandung ditetapkan bahwa yang pertama, semua asuransi konvensional yang ada saat ini mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Yang kedua, sedangkan gharar, maisir, dan riba hukumnya haram. Yang ketiga, adapun takaful dapat dijadikan alternatif pengganti dengan catatan takaful itu harus berusaha menyempurnakan apa yang telah ada. Yang selanjutnya membahas pengertian asuransi syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21 DSN MUI 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah atau takmin, takaful, atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Menurut Sula tahun 2004 bahwa konsep asuransi syariah ialah suatu konsep di mana terjadi saling memikul risiko di antara sesama peserta. Menurut Muhammad Iqbal, mendefinisikan asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di Al-Quran atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dan sunnah atau teladan dari kehidupan Nabi Muhammad.
Dasar hukum asuransi syariah. Yang pertama, Al-Quran. Pada Al-Quran ayat kedua surat Al-Maidah menjelaskan tentang perintah tolong-menolong antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang asuransi, para nasabah diharapkan dapat memberikan sebagian uang yang dimilikinya untuk digunakan sebagai dana sosial atau tabaruk yang digunakan untuk menolong salah satu anggota asuransi yang mengalami musibah. Kemudian pada ayat 261 surah Al-Baqarah menjelaskan tentang anjuran normatif untuk saling bersedekah pada jalan Allah dan melakukan kegiatan sosial untuk menolong orang-orang fakir dan miskin. Praktik asuransi yang dapat diartikan dalam ayat ini adalah dengan membayar premi asuransi yang bersifat tabaruk. Hal ini merupakan suatu wujud dari menginfakkan harta pada jalan Allah karena pembayaran itu diniatkan untuk saling membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah di kemudian hari. Selanjutnya, pada ayat ke-11 surah At-Takabur menjelaskan tentang segala musibah dan kerugian yang diderita oleh manusia. Tidak dapat diketahui dengan pasti kapan musibah tersebut akan datang dan berapa besar kerugian yang akan dideritanya. Dengan hal tersebut, sudah semestinya manusia berusaha agar menghindari kerugian dan meminimalkan kerugian itu sekecil mungkin. Salah satunya dengan cara yang diajarkan oleh ajaran agama adalah memperbanyak berdoa kepada Allah agar terhindar dari musibah di dunia ini. Dalam kaitan dengan bisnis asuransi, diharapkan manusia mengelola resiko yang terjadi akibat musibah itu dengan melakukan perlindungan atau proteksi jiwanya dan hartanya yang diakibatkan dari kerugian tersebut. Yang kedua, Al-Hadis. Pada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang artinya barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Bukhari radhiyallahu anhu yang artinya diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Ali Waqqasi yang telah bersabda, Rasulullah, lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu atau ahli waris dalam keadaan kaya raya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin atau kelaparan yang meminta-minta kepada manusia lain. Perbandingan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah, prinsip asuransi syariah adalah takaful, tolong-menolong dan saling membantu. Pada asuransi konvensional, prinsip asuransinya yakni jual-beli antara nasabah dengan perusahaan. Pada asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Pada asuransi konvensional, investasi dana yang dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Pada asuransi syariah, premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah perusahaan, hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
Pada asuransi syariah, untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening tabaruk. Pada asuransi konvensional, ada pembayaran lain diambil dari rekening milik perusahaan. Pada asuransi syariah, keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik modal atau dana dengan perusahaan selaku pengelola, dan pada asuransi konvensional keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Akad asuransi syariah. Di dalam asuransi syariah ada dua macam akad, yaitu akad tijaroh dan akad tabaruk. Akad tijaroh adalah mudharabah dan akad tabaruk adalah hibah. Akad tijaroh adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad tijaroh menempatkan perusahaan asuransi sebagai pengelola atau mudharib dana sosial yang terbentuk dari uang premi semua peserta asuransi. Akad tabaruk adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Tabaruk berasal dari bahasa Arab yang artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Penerapan akad tabaruk pada asuransi syariah. Konsep asuransi syariah takaful bersendikan pada asas saling membantu atau gotong royong dan kerjasama untuk saling membantu serta saling melindungi dengan penuh rasa tanggung jawab apabila ada peserta yang tertimpa musibah. Asuransi takaful adalah asuransi yang di dalamnya terdapat kekhususan operasional. Kekhususan sistem operasionalnya asuransi takaful terletak pada dua bidang, yaitu yang pertama adanya arahan terhadap investasi dari dana yang terkumpul ke sektor-sektor investasi yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Yang kedua adanya porsi bagi hasil yang dapat diterima oleh peserta asuransi atau tertanggung. Dengan akad tabaruk, berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana premi ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad tabaruk ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung takaful bersama. Tentang penerapan umum akad tabaruk pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta adalah berupa sejumlah dana terdiri atas dana tabungan dan tabaruk. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.